Dulu lambatnya implementasi energi terbarukan itu harga insentif investasi yang sangat besar. Inilah tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Dalam jangka pendek, keluarkanlah kebijakan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Misal tadi itu, insentif, kompensasi, atau kemudahan-kemudahan tertentu sebagai bagian untuk mengkompensasi tanda kutip pengorbanan industri. Agar apa? Anda kembali lagi di Merah Putih bersama saya Maria Anneke. Salah satu insentif yang diharapkan oleh pelaku industri pertambangan dengan adanya implementasi B50 ini adalah penyamarataan harga, termasuk salah satunya untuk transportasi bahan bakar. Tapi apakah dimungkinkan? Kita kembali lagi ke Pak Unggul. Menurut Anda seperti apa, Pak? Mungkin tidak sih ada regulasi yang bisa mengatur agar harga bahan bakar biodiesel ini mungkin bisa diatur begitu agar tidak terlalu mahal mungkin untuk ke timur? Sebetulnya sih seharusnya begitu kan, dulu ada pernyataan satu harga kan untuk bahan bakar itu di seluruh Indonesia. Cuman ya mungkin dengan berjalannya waktu semakin lama kelihatannya semakin berkurang mungkin ya gitu. Jadi itu bagus ya menurut saya, itu bisa diupayakan ya. Dan itu memang mesti melibatkan Kementerian Keuangan. Karena seperti saya sampaikan tadi, cukai bea itu ekspor CPO, itu yang pegang juga BPDPKS, itu bagian dari Kementerian Keuangan. BPDPKS ini yang membagi seperti saya sampaikan tadi, selisih harga antara harga CPO sama harga solar ya. Nah, itu kalau dia lebih tinggi ditalangin lah, istilahnya ditalangin dengan dana dari pajak ekspor itu tadi. Nah, apakah bisa dipakai? Saya kira ya bisa saja, itu tergantung perhitungan dari Kementerian Keuangan dan upaya-upaya yang dari kalangan industri tentunya harus berusaha juga gitu loh ya. Nah, ada juga dulu itu yang mengusulkan kenapa tidak dipakai untuk minyak goreng gitu kan. Nah, cuman kan pusing juga Kementerian Keuangan, duitnya segitu-segitu ya, harus dibagi kemana-mana. Dan sebetulnya dana itu juga tidak hanya dipakai untuk subsidi biodiesel, dipakai juga untuk sebagian untuk riset, untuk keperluan yang lain juga. Cuman memang hampir semua, sebagian besar dana itu dipakai untuk menutup selisih harga antara biodiesel dengan solar dengan BBM. Baik, Pak Bisman, kalau menurut Bapak yang elok tuh seperti apa pengaturannya agar mungkin ini bisa harganya tidak berbeda jauh dari barat ke timur begitu, yang dimungkinkan juga dan mungkin tidak memberatkan Kementerian Keuangan juga. Oke, ada dua jenis, ya kan. Pertama ada yang PSO, Public Service Obligation, dan itu dijamin oleh pemerintah dan Pertamina kan satu harga. Artinya kalau untuk masyarakat umum nggak ada masalah, karena beban transportasi dan distribusi itu ditanggung oleh Pertamina. Tetapi yang problem memang BBM umum, yang non PSO, apalagi yang BBM untuk industri. Karena apa? Harganya itu ditentukan oleh harga keekonomian. Salah satu variabel kan berarti cost untuk transportasi. Artinya semakin jauh dari lokasi produksi maka akan semakin besar harganya. Nah, inilah sebenarnya tantangan. Tetapi kita hargai bahwa pemerintah semangat untuk mengimplementasikan B50 ini dengan segera. Tetapi harus diingat bahwa salah satu tantangan terbesar itu adalah soal harga. Yang kedua soal insentif. Dari dulu lambatnya implementasi energi terbarukan itu harga insentif investasi yang sangat besar. Inilah tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Dalam jangka pendek,
keluarkanlah kebijakan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Misal tadi itu insentif, kompensasi, atau kemudahan-kemudahan tertentu sebagai bagian untuk mengkompensasi tanda kutip pengorbanan industri. Agar apa? Karena tujuan implementasi B50 ini jauh lebih besar dan lebih bagus. Karena apa? Ini juga bagian dari masuk ke transisi energi, pengurangan emisi, termasuk menggerakkan industri domestik dalam konteks pengembangan industri terbarukan. Ini yang harga harus juga dibayar. Yang kedua adalah memang tadi dasar hukum. Karena kebijakan-kebijakan turunan, kebijakan-kebijakan implementasi di lapangan itu bisa diterapkan kalau ada dasar hukumnya. Ingat, hari ini benar, 5 tahun lagi belum tentu benar. Bisa datang itu. Apalagi timeline-nya sampai 2040 Betul. tadi ya. Oleh karena itu betapa pentingnya dasar hukum agar apa? Satu, menjamin kepastian hukum, menjamin keberlanjutan. Kedua, pejabatnya yang ngambil kebijakan pun juga akan aman. Karena kebijakan-kebijakannya pun telah berdasarkan secara hukum. Baik, Itu, gitu. tanpa adanya percepatan regulasi yang baru dan juga tanpa insentif Ya. untuk industri, menurut Bapak dalam jangka pendek dan menengah apa yang akan terjadi dengan implementasi B50 ini? Oke, satu, kalau dalam bisnis pasti akan menghitung cost. Kalau misalkan dengan B50 itu akan memberatkan, di kita itu apa coba yang sering kita? Menyiasati. Itu tidak bagus. Oleh karena itu kita fair saja. Dengan kreativitas orang Indonesia ini ya. Paksa industri tapi berikanlah sesuatu insentif atau kompensasi. Artinya adalah ini win-win solution. Negara untung, industri untung, masyarakat untung, termasuk dalam konteks penyedia sawit dan BBM juga untung. Dalam konteks ini proporsional, adil. Itu dalam jangka pendek. Yang kedua, B50 ini baru. Bahkan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, baru itu pasti orang akan masih banyak keraguan. Jangankan industri yang alatnya harganya miliaran. Kita yang punya mobil aja juga kadang-kadang masih ragu kan. Artinya tidak berani ambil risiko. Oleh karena itu, disitulah letak promosi, marketing, atau dalam kutip biar orang terpengaruh suka make, ya harus dengan iming-iming. Harus dengan sesuatu yang menarik. Sweetener ya Pak? Yes, betul. Pakailah ini aman, pakailah nanti kamu saya kasih begini, ya kan? Bahkan kalau kita jualan, kamu beli 2 gratis 1 misalnya. Nah, itulah yang bisa dilakukan di dalam Promo. betul dalam jangka pendek. Ingat, dalam jangka pendek dan menengah, B50 ini bagus kok. Oleh karena itu, ada cost yang memang harus dikeluarkan daripada gagal di awal. Kalau ini gagal di awal, berbahaya. Baik di dalam negeri maupun diketawain oleh dunia global. Seperti disampaikan tadi, ini satu-satunya di dunia menggunakan B sampai 50. Kalau ini berhasil, ya akan dilirik oleh dunia internasional. Baik Itu. Pak Ardi, sepertinya diskusi kita sudah mulai meruncing nih ke kesimpulannya. Yang pertama tadi yang saya tangkap adalah insentif, yang kedua adalah regulasi. Tapi menurut Bapak, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pelaku industri untuk bisa mengkomunikasikan dua hal ini? Ya, kita tetap rajin berkomunikasi dengan para stakeholder yang terkait, baik dari industri sawit, dari teman-teman dari EBTKE, kita tetap berkomunikasi dan kita juga tetap mendukung programnya. Sehingga yang kita harapkan terus dialog ini terus terjadi ya, karena kan pasti membuka segala kemungkinan, termasuk tadi regulasi yang disampaikan Pak Bisman, kemudian ada juga mungkin upaya-upaya lain terkait dengan insentif tadi yang diberikan. Selain itu juga kami di industri tambang juga banyak melakukan suatu upaya ya. Karena kami pengguna bahan bakar minyak terbesar ya. Kami juga melakukan transisi kami mulai menggunakan kendaraan listrik, alat-alat berat itu dilakukan elektrifikasi. Cuma ada lagi kendalanya, elektrifikasi di alat berat itu tanpa ada insentif satupun. Itu juga masalah gitu kan. Kalau kita beli mobil listrik dulu ada insentifnya, mobil kendaraan pribadi ya. Tapi di alat berat sama sekali nggak ada insentifnya. Mau itu alat berat berbasis listrik atau hidrogen atau combine hybrid juga nggak ada insentifnya. Jadi ya tentu ini PR ya bagi kita bersama ya, terutama para pemegang stakeholder terkait untuk memikirkan suatu upaya agar transisi energi ini dapat berjalan dengan mulus. Baik, oke terakhir untuk seluruh narasumber, saya akan minta closing statement masing-masing. Silakan Pak Unggul.
Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa B50 ini adalah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi, ya, di mana dalam situasi geopolitik yang sangat dipenuhi oleh ketidakpastian, ya, kita masih tergantung dengan impor BBM. Itu yang pertama. Yang kedua, B50 ini sebetulnya adalah termasuk salah satu upaya untuk melaksanakan transisi energi yang merupakan satu komitmen global dari Indonesia, ya. Karena dengan menggunakan B50 kita otomatis sudah mengurangi emisi karbon yang memang menjadi satu persyaratan untuk semua negara di dunia. Yang ketiga, penggunaan B50 ini juga bisa mendukung kesejahteraan para petani sawit. Karena penggunaan biodiesel ini merupakan buffer. Dengan mengurangi produksi sawit yang dilempar ke luar, maka otomatis harga akan naik. Ya, jadi jangan lupa, dulu asalnya sebetulnya ketika pertama kali menggunakan biodiesel itu kan salah satu tujuannya supaya harga sawit itu meningkat, dan sekarang udah tinggi. Itu kalau disetarakan dengan barel itu sudah 130-120 dolar per barel. Memang lebih tinggi. Even sekarang minyak sudah 100 dolar per barel, ya kalau disetarakan dengan barel, CPO itu sudah 130-120 dolar per barel. Dan itu termasuk salah satu kesuksesan dengan penggunaan biodiesel, dengan mengurangi supply. Nah, karena itu ke depan seperti yang dilakukan Malaysia mungkin bagus juga, ya. Ada satu jeda waktu, ya. Ketika misalkan harga sawit itu sudah tinggi, ya, dan pasokan untuk BBM dari luar itu sudah aman, ya. Bisa saja kalau menurut saya B50 dikurangi jadi B40 misalkan seperti itu. Apakah harus nunggu hingga 2040, Pak? Atau bisa? Enggak, bisa lebih aja sebelum itu kan. Jadi fleksibel aja. Dan itu dilakukan oleh Brasil, ya. Brasil itu ketika harga gula naik, dia akan produksi gula besar-besaran, ya. Kemudian bioetanol dikurangi. Tapi begitu harga gula jatuh, dia tarik ke bioetanol. Nah, saya berpikir Indonesia ke depan mesti berpikir seperti itu. Kira-kira itu Baik. Closing statement dari saya. Baik, Terima berikutnya kasih. Pak Bisman. Yap. Oke. Pertama, B50 ini tadi dikatakan sebagai bagian masuk ke transisi energi dan pengembangan energi terbarukan. Catatannya adalah satu, bagaimana kita masuk transisi energi secara berkeadilan. Berkeadilan itu maksudnya juga jangan lupa terhadap dampak dan ekses negatifnya. Ini yang perlu juga dicatat. Yang kedua adalah bahwa niat baik untuk pengembangan energi terbarukan dan transisi energi itu juga harus menjamin kepastian dan jaminan dasar hukum. Oleh karena itu, problem besar kita di dunia energi sekarang adalah masih kurang mantapnya legislasi di bidang energi. Undang-Undang Energi 30 tahun 2007, Undang-Undang Migas, Undang-Undang RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, termasuk juga Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Satu lagi yang akan direvisi, Undang-Undang Ketenaga Nukliran juga. Ini energi semua. Baru satu yang lewat, Undang-Undang Minerba, sudah revisi 3 kali. Artinya adalah jadikanlah momentum masuk pengembangan energi terbarukan dan transisi energi itu dengan memperbaiki aspek legislasinya. Kalau yang pokok dan dasar ini bisa diperbaiki, maka implementasinya akan jauh lebih bagus. Yang terakhir adalah bahwa B50 termasuk pengembangan energi terbarukan itu baik, tetapi sekali lagi aspek daya dukung lingkungan, aspek sosial ini tetap harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga dampak-dampaknya itu bisa diantisipasi, bisa dimitigasi sejak awal agar tidak menimbulkan tanda kutip korban baru. Gitu. Baik, silakan Pak Ardi. Ya, kami di industri pertambangan cukup mendukung ya upaya transisi energi, apalagi industri pertambangan selalu disorot terkait dengan sustainability ya. Jadi upaya transisi energi pasti akan kami dukung, termasuk dengan program mandatori pemerintah yang untuk biodiesel mulai dari B20 sampai sekarang kita akan masuk ke B50. Namun demikian ya kami mengharapkan tetap ada dialog ya, karena
industri butuh insentif ya untuk melaksanakan itu semua karena ada kompensasi, ada biaya yang ekstra biaya yang kami keluarkan, capex-nya juga cukup besar. Jadi untuk itu kami mengharapkan tetap ada dialog dengan para pemangku kepentingan, para stakeholder untuk dapat mencari jalan solusi bersama atas permasalahan-permasalahan yang ada dari program biodiesel ini. Baik, Mungkin sekali itu. lagi kompensasi untuk mengganti pengorbanan yang sudah diberikan industri. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ardi Syakusen, Bapak Bisman Bahtiar, dan juga Pak Unggul Priyanto sudah hadir dalam diskusi kita kali ini. Memang implementasi B50 ini adalah sebuah pertaruhan yang membawa nama kita ke dunia internasional. Tapi tanpa dukungan dari ekosistem yang ada di sekelilingnya, terutama juga regulasi yang mengaturnya, maka angan-angan untuk bisa mencapai kemandirian energi ini hanya akan menjadi hayalan semata. Kita tunggu seperti apa gebrakan dari pemerintah. Saya Maria Aneke, sampai jumpa di Merah Putih berikutnya.